A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Sebelum kita memulakan kaji, kita pasang niat untuk belajar perkara agama. Semoga apa yang kita tekunkan ini, sibuk kita dengan belajar ini hingga akhir hayat kita, Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim li ridhaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Saya mulai dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi ayatnya, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzukuka. Wa'mur, suruh oleh kamulah ahlaka akan ahli keluargamu bis salati dengan mendirikan salat, wastabir dan bersabarlah atas alaiha mereka atasnya salat itu. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta kepadamu rezeki. Nahnu narzukukum, kamilah yang sebenarnya memberikan rezeki kepada kamu. Bahwa adalah salat itu tempat sejuk mata hati hamba Allah Ta'ala yang arifin, dan dengan salat itu tetap mata hatinya, yaitu ibarat daripada suka dan kesenangan dan sempurna nikmat dan lezat yang hasil padanya, sehingga muafakah dan berjinak-jinak, bersedap-sedap dengan dirinya, tetapi bersalah-salahan ia sebab bersalah-salahan dengan martabat kelakuan dan makom mereka itu. Jadi hari ini kita membahas kitab Muniyatul Musalli. Kitab Muniyatul Musalli membahas masalah salat. Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, salat itu memang diperintahkan untuk keluarga, untuk anak, untuk bini, untuk suami, perintah. Mana keluarga kita suruh salat. Dan menyuruh itu wastabir 'alaiha, sabarlah kamu atas salat itu. Kau menyuruhnya sabar, kau juga salat itu sabar. Sampai bila sabar? Sampai mati. Kalau matinya besok, berarti sampai besok aja. Kalau matinya 2 minggu lagi, berarti sabarnya 2 minggu lagi. Kalau matinya 2 tahun lagi, berarti sabarnya 2 tahun lagi. Kalau matinya 20 tahun lagi, sabarnya 20 tahun. Karena kematian tak ada yang tahu. Makanya sabar ini ibarat kalau pulsa, habis isi lagi, habis isi lagi, supaya bisa dia menelpon, supaya bisa dia paket internet, supaya dia bisa beraktivitas dengan alat telekomunikasi dia tadi. Begitu ke hidup, awak ni kan telekomunikasi sama Allah. Jadi supaya bisa lancar, sabar. Sabar. Memang betul saya tadi tidur. Saya ni udah 8 tahun tak mengajar sekolah. Jadi masuklah tahun ni balik ke tempat yang lama, pesantren Mukhlisin di Kampung Lalang. Karena anak saya pun sekolah situ.
Yang satu SMP, satu SMA. Tak tahu pula saya ro'ah. Udah terboli rok biru untuk SMP. Upo rok wang tu rok hitam. 2 biji boli balik. Itu tukar. Udah boli jauh hai. Jauh hai botol. Bukan waktu nak dekat ni. Entah 2 bulan yang lalu. Mana anda uang tu? Udah dibuka cap kecuali capnya tak dibuka. Udahlah. Jadi karena udah lama tak biasa asal apa kan, menyesuaikan tu tadi. Budak-budak tu banyak lah yang tak kenal. Nama udah 8 tahun. Udah berbilas budak tu. Kalau guru-guru pun udah bertukar-tukar. Ini guru baru ni, stok lama kata dia. Nah itu maksud saya tadi. Udah berbilas-bilas. Iya. Begitulah. Jadi balik kita ni dalam hidup yang paling penting melakukan sesuatu tu ada kuncinya sabar. Kalau tak sabar kita mau tu ojun kita dari titi bosi tu ke bawah. Mana tidak? Tengoklah keseharian. Ya kan? Listrik tambah tahun tambah naik. Paket pulsa internet pun naik oga. Tolu naik oga. Tolu pun naik. Minyak makan udah turun belum? Udah. Cabai naik oga. Apa tak darah tinggi kita naik? Ikan tak mau naik? Tak naik ke bot. Ya. Tuh. Stres. Maka kuncinya menjalankan hidup ni wastabir. Sabarlah. Kita ni mengaji pun sabar. Karena sabar tu ibadah. Jadi ibadah yang puasun kita bukan ibadah, rupa ibadah adalah sabar. Meninggal orang di rumah, entahkan anak, entahkan suami, entahkan siapa saja. Jadi kita menghadapinya tu dengan tabah, itu ibadah. Sabar. Makanya kalau tak bersabar, dosa. Karena bisa kita melawan Allah nanti. Bukan tak sabar. Kecuali kalau namu dia sabar. Itu namu dia. Kelakuan dia tak tahu juga. Sabarlah. Wak sabar. Mana wak sabar? Udah meninggal. Saking sabar. Itu. Sabar. Biniya Sabaria, lakiya Sabarudin. Lanas aluka, kami tak meminta kepadamu rezeki. Allah tu tak minta rezeki sama kau. Jadi bukan Allah Ta'ala tu macam pekong-pekong tu. Harus bawa pula jeruk. Harus bawa pula salak. Harus bawa pula anggur. Udah tak ada yang mengasih sesajen tadi, hilang bondo. Upo pajat uang, sadap nih. Perbaikan gizi gitu. Dulu zaman-zaman pekong tu apa kan ada budak-budak. Entah pun di sini ada tukang ambil dulu nih. Tak tahu awak. Tukang ambil tiba-tiba hilang. Apa kata? Udah dimakan kata dia. Lapak-lapak pisang-pisang barangan tagap. Jeruk tagap. Awak sifat nak beli payah. Dulu kan belum macam semeria sekarang. Serba 10.000, serba ini, serba itu. Tahun 70-an. Apa lagi? Libas taus. Itu janganan itu. Ayam goreng pun ada mau ditokan. Tapi untuk tak ada pula ayam goreng, takut bersamut.
Oh, dikasih tahu je dia. Oh. Ya, orang tu nak makan. Tidak yang tukang jago pekong tu, orang nak makan tak? Ini jangan diambil ya nak. Atau dia gitu. Dikasih tanda. Oh. Oh, dikasih obat. Ya, ya, ya. Jadi nahnu narzukukum, kami yang ngasih rezeki kepada kamu. Anak-anak kita tu Allah kasih rezeki, kita Allah kasih rezeki. Tugas kita tu cuman berjalan di muka bumi ni, buat aja yang terbaik, jualan-jualan, jadi istri-istri yang baik, jadi apa namanya itu anak-anak yang baik, jadi keluarga-keluarga yang baik, jadi ibu-ibu yang baik, nanti Allah Taala kasih rezeki yang baik. Jadi dikatakannya di sini, salat itu sebenarnya adalah tempat penyejuk mata hati. Mana yang banyak stres, maka dia harus banyak salat. Mana yang banyak stres, maka dia harus banyak salat. Karena salat adalah tempat penyejuk mata hati. Hamba Allah Ta'ala yang arifin. Arifin itu adalah makrifah. Arif itu bijak. Jadi kalau kita ni sebetulnya nak mencari refreshing, bukan pergi jalan-jalan, apakah ke pemandian Bah Gunung, apakah ke Sidamani, apakah ke Padang, apakah ke Aceh, apakah ke Pariban, tak ke mana-mana lah. Entah Pantai Belacan, tu. Apa yang dekat ni? Pantai Sejarah. Oh, dia cantik ke Pantai Sejarah tu dah. Tengok tu foto-foto tempoh hari, Ustaz Samad datang ke situ, bawa binia. Jadi dibilangkan oji ucok ogo dah. Apa nama? Jumpa. Oh, tidak tahu. Itulah tak telefon Ustaz Samad ibu. Kalau tahu. Situ dia berfoto pula. Minum-minum orang tu situ. Iya. Ibu tak punya Facebook? Tak punya. Apa di Bali kalau tak punya? Tak pandai. So budak tu dah. Di Facebook dia kasih tahu, ada nampak. Jadi Pantai Sejarah. Saya tidak juga tahu, walaupun saya tahu tidak juga nak. Pas saya pergi, entah dia udah pergi duluan, baru dimasukkan foto buat orang tu. Jadi kata Haji Ucok, Abang Haji Cun, di sini pesantren tahfiz yang dibukanya di Silau tu, kata dia menerima murid perempuan entah 600 entah 500 sebulan untuk biaya makan sama pendidikan. Jadi saya katakan, kan itu mengatasnamakan nama dia, almarhumah Hajarahana. Jelas nanti kalau dipanggil-panggil otomatis datang ke mau Ustaz Samad. Satu, yang kedua pula uang-uang tua yang anaknya di situ pasti juga ikut kalau satu saat ada keperluan. Begitu. Dan mungkin entah dipermudah segala urusan. Namanya Ustaz Kondang. Awak ni kondang ogo, kondang ayam, kondang daging, jadilah. Tak tahu kondang daging tidak? Itu yang buat untuk gulai itu. Udah itu lagi, solat itu dengan dia tetap mata hatinya. Jadi manusia ni mau guyang-guyang karena solat tidak dijadikannya sebagai penotap. Mengadu itu dalam solat. Ngadu sama laki. Berarti tadi saya miss call mungkin tengok Iya. Nampak Ustaz ni tadi. Ustaz. Antar kata dia. Iya, tengok ni tak minum dia saya tengok tidak minum air panas. Saya dari luar aja panas. Dapat teh manis, saya putih tak ada. Ada gambar tidak?
Kalau tak ada berarti ilegal. Dia ada berkombu sama saya. Kalau jamaah tu kurang minum, telpon dia. Itu saya tengok tak ada. Jadi kan kalau dia nak ngasih ya, udah. Dah. Kita lanjutkan ya. Sehingga ibarat pada suka dan kesenangan dan sempurna nikmat dan lezat hasil padanya sehingga muafakoh. Kalau orang ada kata dia senang, duit banyak, baju cantik, rumah tagap, mobil mewah, masa berlingkar-lingkar, tapi tak salat, belum sempurna. Ini kata kitab nih. Kesempurnaan kesenangan itu adalah ketika dia sudah dapat dunia, dia tidak lepas daripada salat. Sama juga kalau di kampung kita nih. Duit banyak, sawah ladang luas, rumah mewah, semua ada, tapi belum menunaikan ibadah di tanah suci, belum sempurna kekayaan. Ya? Jadi kesempurnaan itu karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah itu lagi berjinak-jinak atau artinya lembut-lembut hati kita. Kalau orang yang dia ketika ada waktu salat tu, tegara aja ndak beramal ibadah. Kenapa bisa orang tu bisa hatinya tidak sadap dengan salat? Karena bersalah-salahan ia sebab bersalah-salahan dengan martabat kelakuan dan makom mereka dengan sekira-kira makrifatnya. Jadi macam mana dia kenal Allah? Kalau kenalnya cuman sikit, persentase itu ibarat 100, kenalnya 10, lewat kelakuan dan tindakan dia dalam beramal ibadah, maka dia cuma dapat 10. Kalau dia 20, 20. Kalau 30, 30. Kalau dia dalam hati dia penuh mengatakan ibarat, ya Allah, inna salati. Sesungguhnya salatku. Wa nusuki. Ibadahku. Wa mahyaya. Hidupku. Wa mamati. Matiku. Lillah. Untukmu ya Allah. Rabbil alamin. Tuhan sekalian alam. Riwayat daripada Hasan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, umpama salat 5 waktu itu seumpama sungai yang deras pada pintu seorang kamu, lagi banyak airnya, mandi ia padanya tiap-tiap 5 kali, maka apa yang tinggal atasnya daripada karatnya, yakni bahwasanya 5 waktu yang mensucikan daripada segala dosanya, tiada tinggal satu dosa melainkan diampunkan akannya, melainkan dosa-dosa besar. Jadi Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, ya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu. Seumpama orang salat ibarat orang mandi satu hari 5 kali. Dan air yang deras, lagi jernih, lagi cantik, lagi sedap, itu ada di muka rumah. Asal dia tidak keluar, dia mandi. Asal dia tidak balik, dia mandi. Apakah ada hilang daki? Apakah masih ada tinggal daki-daki karat dia? Di sini ada yang mandi sehari 5 kali. Banyak air tidak? Air payah? Alhamdulillah lah ya. Inilah ya. Belum ada orang betul-betul cerdas tempat kita ni memikirkan air.
Batu Bara tambah lama tambah luar biasa. Kecamatan Tanjung Tiram, tapi belum ada yang betul-betul intensif memikirkan air. Saya 5 tahun tinggal di Medan. 6 tahun. 6 tahun tinggal di Medan. Saya memandingkan Medan tuh menengok manusia banyak. Air asal buka keluar. Air asal buka keluar. Tak mengenal jam, tak mengenal waktu. Kecualilah kalau mereka dalam proses pembersihan. Nah, yang anak memikirkan itu betul belum ada pas. Menghabiskan dana untuk masalah air itu. Kalau pemimpin bukan dia minta bab gratis, mungkin karena orang memandang begini. Oh ini masih nakal-nakal nih orang nih Kang, kalau dibuat apa begini. Buatlah macam mana kebijakan Medan itu studi banding. Di Medan tuh memang menggunakan air campur kaporit. Air itu campur kaporit, uang air sungai itu. Jadi itu ada kajiannya, apa hukum air campur kaporit. Kalau cuman laluan tak apa-apa, ibaratnya ada tempat saringan dia, ada proses. Jadi ada ulama dalam kajiannya boleh. Jadi karena sebetulnya lidah kita ini udah terbiasa dan itu panas dari bumi apa. Orang tuh ada tempat bak atau agak botol. Wah, kalau kita ke apa nama tu? Di Medan itu ada cerita nadi yang tagap dia tu. Jadi dia dialirkan ke mau buka aja. Banyak pakai banyak kan kalau seandainya dia menyetel daripada meteran ada hukum kan begitu. Sama dengan listrik juga dan sebagainya. Jadi kalau kita cerita tentang masalah kesejahteraan, 4 dunia ni yang harus kita cari. Baru kita itu cukup. Pertama ada tempat bernaung. Tempat bernaung ada rumah, apa rumah mentua, apa rumah sewa, apa rumah orang tua, apa rumah anak. Ya, ada. Yang kedua pakaian. Berpakaian semua. Saya tengok tak ada yang tak berpakaian. Yang ketiga, cukup dunia itu ada yang bisa dimakan. Ada yang bisa dimakan. Yang keempat, air. Air. Kalau air tuh bisa, itu mako salah satu bentuk jihad. Manu orang kaya di kampung nih, makonya dikatakan sebaik-baik sedekah tu air. Sebaik-baik sedekah tu air. Berwakaf dia dibangun sumur bor togap, aku wakafkan untuk kaum muslimin sampai bila pun walaupun dia tidak ada itu terus mengalir pahala untuk dia. Nah, bayangkan gunung air tu untuk wuduk, untuk mandi, untuk nyuci, untuk minum, macam-macam lah. Air, mana badan kita ni 70% air. Kenapa sekarang tak terfikir begitu? Itulah susah. Iya, bantuan dari desa seberapa? Satu, daya mencukupkan kayak mana? Penjagaan kayak mana? Nah itu yang jadi masalah. Dan itu juga terjadi tempat saya lama di Manunggal itu sama saja. Makanya memang diperlukanlah tingkat orang yang ikhlas. Ikhlas. Orang yang memang dia melimpah daripada rezekinya, dia buatnya satu dan memang alokasi untuk itu. Dulu saya ingat ada orang berkisah. Jadi di dalam suatu desa di atas pegunungan dibangunlah, ini cerita, gereja di atas pegunungan. Di bawah ini banyak orang muslim. Pihak gereja yang mengadakan misionaris itu mengasih bantuan di desa ini. Yang apa namanya itu Indomie, ya kan, beras, dibangunlah di bor tanah banyak air di atas, dialirkan ke masyarakat. Apa kata dia? Dikasih semua
merasa suka dengan kejadian itu. Setengah tahun diputus. Setengah tahun diputus. Jadi komplain masyarakat nih. 6 bulan sudah sadap. Naik dia ke atas. Kenapa dimatikan? Begini bapak-bapak, ibu-ibu, warga masyarakat. Kami ini kekurangan dana, kata dia. Jadi karena di sini jamaahnya sedikit, maka kucuran dana itu tidak banyak ke gereja ini. Akhirnya berdampak kepada airnya. Tak bisalah kami alirkan lagi. Kecuali umat Kristen di sini banyak. Baru bisa kami alirkan air lagi. Akhirnya berubahlah orang itu. Jadi itu dakwah dengan duit itu luar biasa. Oh ya udah, yang penting daftarkan aja. Yang penting begini, paling tidak Bapak Ibu walaupun apa kakaknya atau KTP-nya agamanya itu. Nah, dia mungkin tidak mau berubah. Tapi udah tergantung dengan air. Jadi agamanya apa? Ya agama itu. Nanti masuklah masalah air. Luar biasa kan? Berarti kalau nanti ibarat KTP itu dikucurkan, datang sumbangan itu, datang bantuan itu, ini jamaah kami. Awak perlu air. Macam cerita yang lalu. Awak perlu PKH, vaksin. Nah, perlu punya. Udah keluar PKH belum? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Tidak tunggu vaksin lagi tak? Lama mana keluar PKH kali ini? Tak ada lagi. Berarti barakah gola corona. Asal corona keluar PKH. Kenapa? Boras pun tak keluar. Kasihan deh. Kenapa? Bapak Jokowi. Dia lagi mengurus untuk hal dia lah pula. Masalah sawit aja, para petani sawit itu mengarang. Tanggung berapa banyak keuntungan. Gogonya murah, minyak makan mahal. Ikan tak ada. Itu. Dah lah. Jadi begitu. Jadi air ini besok salah satu kalau siapa lapang joki anak minta tolong sama anak wakaf air. Wakaf air luar biasa itu pahala. Ya. Air tuh awak tidak bersedekah makanan. Ibaratnya ada orang kenduri. Tapi awak sedekah air masuk ke dalam makan gulai apa semua. Baca awak ikut andil untuk gulai tadi. Wang hai awak ini pakai ya? Awak memang tidak buat teh manis, gula apa semua. Tapi air kita yang dipakai. Masuk juga. Nasi, awak tidak sedekah nasi. Tapi untuk memasak nasi, pakai air gitu go. Masuk. Bayangkan tuh. Awak memang tidak ikut memandikan mayat tuh, tapi air kita memandikan untuk mayat tuh. Wah. Bosa pahaloi. Itu jadi air itu sumber kehidupan. Jadi 4 hal tadi ya. Yang 3 mungkin bisa kita usahakan, 1 agak susah. Itu. Orang kalau dapat air, macam apa dapat sesuatu yang bahagia dia. Udah lama dia nunggu. Dari pagi sampailah menyonjo, barulah berjalan air. Sonang betul lah dia jalan air. Gitu. Udah 2 hari. Itu.
Makanya niatkan orang yang jualan air ibadah. Orang yang jualan air itu ibadah. Bukanlah berarti dia tuh meminta bayar airnya, tidak. Itu untuk membayar listrik, untuk penjagaan, untuk membotolkan, begitu. Nah, udah berapa hari tak jalan air? Berapa hari tak jalan air? Jalan, saya pikir tak jalan. Karena uang gara-gara air ini mau berkelahi. Hah? Oh. 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 Iya. Oh, zalim dia. Zalim. Kalau dia zalim, nyalalah dia pula. Tak tahu pula saya. Berarti itu pengurus tu. Pengurus itu yang menyala. Itulah perlu mengurus ni mengaji. Datang dia Rabu. Yang salah siapa? Dia tidur. Harusnya dia lah salah, jangan salah uang. Nah, apa pula awak kau jago-jago dia? Udahlah. Enggak, itu maksudnya di kita. Maksudnya di kita. Kalau kita berbuat apa itu, sedekahlah air. Kitanya. Kalau uang tu urusan uang tu. Ya. Karena berarti dia agak susah nak cari pahala. Dah. Kita lanjutkan ya. Jadi ibarat kalau orang yang namanya tiap hari dia salat, dosa-dosa tak ada melekat kepada diri dia. Ibarat orang mandi satu hari 5 kali, tak ada daki-daki di badan dia. Kecuali dosa besar. Itu berarti dia yang memang mencari kotoran itu. Kalau dosa-dosa kecil ibarat di badan ni ada membongak kan gitu ya. Itu akibat dia rajin salat, luntur. Kalau dia menggosip, taubat. Karena uang menggosip itu dia masuk bab dosa besar. Ya. Menggosip, makin digosok makin sip. Maka berkehendak ia pada taubat dan riwayat kalau dosa besar tadi daripada Ubadah bin Samit, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5 salat itu dipardukan oleh Allah Ta'ala akan segala hambaku. Ya. Barang siapa mendatangkan dengannya salat tadi sempurna dan tiada dikurangkan haknya, yang mengurangkannya adalah baginya pada Allah janjinya bahwa memasukkan ke dalam surga. Jadi hak salat itu lakukan 5 waktu, toharo betul-betul, udah itu termasuk kita itu jam salat itu ditunaikan segala rukun, segala sunatnya seperti itu. Iya. Maka Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam surga. Barang siapa yang meninggalkan salat dan meringankan haknya. Meringankan hak salat itu kadang sepele dia. Bukanlah salat dijadikan sebagai utama, karena salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau salat masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, rajin salat, rajin juga menggosip, rajin salat, rajin juga makan riba. Ya. Itu.
maka tiada baginya pada Allah Ta'ala itu janjinya, jika dikehendaki dikasihani oleh Allah, maka jika dikehendaki disiksa oleh Allah. Jadi itu kembali pada Allah. Orang yang salat ini masih dapat juga. Kalau Allah sayang sama dia, diampunkan. Kalau Allah Ta'ala tak ridha dengan dia, disiksa. Ya, maka mohonlah kita kepada Allah, walaupun kita ni tak pas-pas bona, memohon kita kepada Allah Ta'ala agar kita ni diampuni. Itu raja namanya, harapan. Jadi macam kalau doa habis baca Quran itu kan ada, termasuk doa khatam Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma. Rupanya menurut yang disusun uang yang pandai itu bukan nasina, nusina. Allahumma zakirna minhuma nusina. Kalau nasina itu berarti awak lupa kami, berarti sengaja melupakan Quran tu. Nusina itu dilupakan. Karena yang dunia ni membuat kita terlupa bukan sengaja. Kalau kita sengaja melupakan Quran, dosa. Karena udah masuk kalam Allah sama diri kita sepelekan. Macam gitu kalau tadi salat. Jadi Quran tu tidak lupa tapi dilupakan. Sibuk kita dengan dunia ni, cari kerja, tidak ngulang hafalan, tidak hendak mendengar kajian apa dan sebagainya. Nusina. Allahumma zakirna, ya Allah ingatkanlah kami minhuma nusina, apa yang dilupakan dari kami. Karena pada dasarnya sifat kita ni lupa, bukan sengaja melupakan Quran, tidak. Macam orang, kenapa orang tak nak melakukan salat? Karena tersibukkan dengan dunia. Kenapa kau tak salat? Sibuk. Kenapa kau tak buat ini? Tak sempat. Gitu ya. Jadi nusina. Jadi siapa yang betul salatnya, Allah Ta'ala akan berikan kebaikan baginya. Sabda Nabi SAW bahwa seorang laki-laki sungguhnya ia salat dan kesalahannya dihantarkan di atas kepalanya. Ketika seorang salat, kesalahan itu naik ke atasnya. Ya. Maka tiap-tiap sujud gugurlah kesalahannya. Ketika dia sujud tumpah, jatuh. Sebab salat naik dosa itu ke kepala. Tumpah. Jadi sujud itu untuk menumpahkan dosa. Naik dia ke kepala. Hingga habis dan gugur segala kesalahannya, ketahuilah olehmu orang yang berkehendak kemenangan sebahagian daripada orang yang muhafaz, ya, muhafiz, menjaga, yakni memelihara salat dan mendirikan, hendaklah ia memeliharakan segala syaratnya, maka adalah syarat salat itu 9 perkara. Nanti akan kita kaji kelanjutannya daripada 9 perkara ni. Sekiranya kalau ada nak tanyakan, dipersilakan. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 31 kita masuk tahun baru Islam. Kalau berdasarkan bahwasanya hari Ahad atau hari Minggu lah semalam kita gaya. Kalau berdasarkan di hari Sabtu tanggal 30. Ya. Jadi dia doa akhir tahun itu 30. Potang, asar. Mintalah akhir tahun tu ampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Maghrib itu minta agar kiranya menghadap tahun baru Islam tu. Muharram tu dah.
Muharram. Bisa ada puasa, puasa sunat Muharram. Atau dia ambil Tasu'a. Kalau 31 lah 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 lah dia Tasu'a. 9 dia Asyura. Kan 31 nih bulan Juli kan? Berarti 8 dia Tasu'a, 9 dia Asyura. Hari ke-9 tanggal 9 itulah nanti kalau tidak sedekah anak yatim. Begitu ya. Kalau 30 berarti tarik lagi satu hari. Siapa yang puasa Arafah semalam hari Jumaat, berarti 30 lah Muharram dia. Siapa yang puasa Arafah hari Sabtu, berarti 31 lah hari Muharram dia. Seperti itu. Ya? Ada yang lain nak tanya? Tanya. Ya. Apa tu? Indonesia Raya. Merdeka. Tanah airku. Itulah. Belum bisa sejahtera. Sabar aja lah. Iya. Tak ada? Kalau tak ada kita berdoa. Berdoa aja. Oh iya. Ada hal. Entah ada pula ada. Apa gitu. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa dua ibu bapa kami, dosa datuk nenek kami, dosa jemaah-jemaah kami ya Allah, dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di kampung kami ya Allah dan di seluruh dunia, baik yang masih hidup ataupun sudah tiada. Ya Allah, lancarkan rezeki kami, mudahkan ibadah kami, selamatkan kami dunia dan akhirat. Jadikan anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang saleh, salihah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mendengarkan doa, bimbinglah kami ke jalan-Mu yang lurus, selamatkan kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya, saya begitu. Ya. Tak ada orang ni nampaknya. Lama lagi.